Sebelumnya, berdasarkan cerita Matsukaze, Saenku meyakini bahwa Waiman saat ini sedang berada di bulan. Pada akhirnya, kerajaan sains kemudian memutuskan untuk kembali ke Jepang. Tetapi sebelum kembali, Saenku dan kawan-kawan telah membuat menara gelombang radio agar mereka bisa terus berkomunikasi dengan Sayus. Sesampainya di Jepang, Saenku dan kawan-kawan membangkitkan Tsukasa dengan sisa energi terakhir yang dimiliki oleh Medusa dan mengajaknya dalam perjalanan kerajaan sains selanjutnya, yaitu untuk berkeliling dunia dan membangkitkan manusia-manusia yang membatu, serta mengumpulkan banyak material untuk membangun sebuah roket dalam perjalanan ke bulan. Tujuan pertama Saenku dan kawan-kawan adalah Amerika yang memiliki jenis jagung yang bagus agar Saenku bisa memproduksi cairan kebangkitan secara massal. Kemudian, setelah berminggu-minggu dalam perjalanan laut, sekitar pertengahan bulan Oktober, Saenku dan kawan-kawan akhirnya berhasil mencapai Amerika, tepatnya di San Francisco. Setibanya di sana, Saenku diserang oleh senapan mesin, dan Gen juga dibawa ke markas musuh untuk diinterogasi. Markas tersebut ternyata adalah milik koloni Amerika yang dipimpin oleh Dr. Seno, yaitu seorang saintis NASA di Amerika. Dr. Seno merupakan seorang yang dulunya bangkit bersamaan dengan Saenku dari pembatuan. Terungkap juga bahwa dulunya Dr. Seno merupakan mentor sains Saenku di saat Saenku sedang mencoba membuat sebuah roket. Tak lama kemudian, sebuah pesawat terbang menyerang persis yang membuat Ryusui dan Saenku harus melawannya dengan pesawat terbang yang mereka dapatkan sebelumnya. Anak buah Dr. Seno yang bernama Stanley serta para anggotanya kemudian muncul dari bawah menggunakan kapal selam dan menangkap Perseus serta anggota-anggota kerajaan sains. Di sisi lain, Chrome dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam markas koloni Amerika dan menangkap Dr. Seno serta menyelamatkan Gen. Pada awal bulan November, Saenku dan kawan-kawan dengan membawa Dr. Seno pergi menuju bagian Amerika Selatan untuk menyelamatkan sisa anggota kerajaan sains yang sebelumnya ditangkap. Saenku kemudian juga mengungkapkan resep cairan kebangkitan kepada pihak koloni Amerika agar koloni Amerika mau membantu kerajaan sains dalam memproduksi alkohol dari jagung untuk pembuatan massal cairan kebangkitan. Saenku dan kawan-kawan serta Dr. Seno kemudian pergi menuju Amerika Selatan dengan bantuan seorang geografer bernama Chelsea yang bisa menunjukkan jalur tercepat menuju ke sana agar mereka tidak diburu oleh Stanley. Pada saat ini, Saenku juga berhasil menciptakan sepeda motor untuk melalui jalur darat dan menghindari Stanley. Setelah memakan waktu sebulan lebih, pada awal Januari tahun 5742, Saenku dan kawan-kawan berhasil mencapai Amerika Selatan di Brasil, tepatnya di sumber titik sinar pembatuan yang muncul pada tahun 2019 silam. Di sana, mereka menemukan setumpuk Medusa yang sudah kehabisan daya yang membentuk sebuah piramid. Sementara itu, teknisi ahli arloji bernama Joel yang berada bersama sisa anggota kerajaan sains di Amerika Utara sedang berusaha memperbaiki Medusa yang dimiliki kerajaan sains sebelumnya. Selagi melakukan perjalanan menggunakan kapal yang baru saja selesai, Saenku dan Dr. Seno pun meneliti Medusa tersebut dan mengetahui bahwa Medusa membutuhkan sebuah berlian agar bisa aktif kembali. Tim Saenku dan tim Joel pun saling berkomunikasi jarak jauh untuk meneliti Medusa tersebut, di mana tim Joel sedang berusaha memperbaiki Medusa, sedangkan tim Saenku bersiap untuk melakukan perang akhir dengan Regu Stanley di Amazon, tepatnya di Rexe, yaitu sebuah daerah yang menjadi surga untuk material langka. Kohaku bersama Tsukasa dan Hyoga kemudian berusaha melawan Regu Stanley, tetapi sayangnya mereka berakhir sekarat karena Regu Stanley yang memiliki senapan. Setelah Regu Stanley berhasil mengobrak-abrik benteng tim Saenku, Joel akhirnya berhasil memperbaiki salah satu Medusa. Pertarungan mati-matian kerajaan sains juga berlangsung di tim bagian Amerika Utara, di mana Saenku memerintahkan mereka untuk mengaktifkan Medusa agar proses pembatuan terjadi di seluruh bumi. Karena hal itu adalah satu-satunya cara agar kerajaan sains memenangkan peperangan. Akhirnya berkat usaha Joel dan juga yang lainnya, Medusa dapat diaktifkan kembali dengan jarak 12.800.000 meter atau sama dengan diameter bumi. Sebelum semua mulai membatu, Saenku meminta tolong kepada teman kecilnya bernama Suika untuk berdiri di bawah benteng menara yang di bagian atasnya sudah diberikan cairan kebangkitan oleh Gen. Akhirnya pada pertengahan bulan Februari, semua orang di bumi kemudian membatu. 3 tahun kemudian Suika akhirnya berhasil bangkit setelah terkena cairan kebangkitan yang jatuh. Tetapi sayangnya Suika harus berjuang seorang diri selagi mengumpulkan patung para anggota kerajaan sains dan menciptakan cairan kebangkitan dari resep yang ada di dalam baju Saenku. Dengan semangat, Suika terus mencoba untuk membuat cairan kebangkitan, di mana akhirnya setelah 7 tahun kemudian pada tahun 5759,
Suika berhasil membuat cairan kebangkitan dan orang pertama yang dia bangkitkan tentu saja adalah Senku. Pada akhir bulan Agustus, Senku berhasil menciptakan cairan kebangkitan yang cukup untuk membangkitkan yang lainnya. Menyadari bahwa Hyuga yang sebelumnya telah tewas bisa dibangkitkan kembali. Tsukasa dan Senku akhirnya mengetahui bahwa dengan proses pembatuan, seseorang bisa bangkit dari kematian. Untuk menjawab misteri dari Waiman, Senku membangkitkan Dr. Seno agar proses pembuatan roket bisa dimulai. Pada bulan April tahun 5750, Senku dan Dr. Seno akhirnya berhasil membuat mesin roket dan juga Persis yang baru. Setelahnya kerajaan sains dibagi menjadi beberapa tim, di mana tim Senku kemudian pergi berlayar untuk mengelilingi dunia dan mengumpulkan material untuk membuat badan kapal luar angkasa serta baju astronot. Setelahnya pada awal bulan Oktober, tim Senku pergi menuju India untuk membangkitkan adik dari Ryusui yang merupakan ahli matematika dan seorang programmer handal agar bisa membantu coding dalam pembuatan roket nantinya. Untuk itu, Senku lalu juga meminta bantuan kepada tim Ukyo yang berada di Amerika Utara untuk membuat sebuah komputer. Setelah bergabungnya Sai, tim Senku kembali berpetualang ke daerah lain seperti Australia untuk menambang aluminium. Pada bulan April di tahun 5751, tim Senku akhirnya mencapai Indonesia untuk mengumpulkan beras dan juga karet. Setelahnya tim Senku berlayar menuju Jepang sembari membangkitkan Sayus di Pulau Harta Karun dan juga seluruh penduduk desa Ishigami. Setelah keadaan sudah kembali seperti semula, Senku dan kawan-kawan berhasil membangun sebuah landasan luncur serta juga roketnya. Sayangnya percobaan tersebut akhirnya gagal dan beberapa tahun ke depan Senku bersama Dr. Seno terus berusaha membuat roket meskipun mereka gagal berulang kali. Singkat cerita, Senku dan kawan-kawan pada akhirnya berhasil menerbangkan sebuah roket tanpa awak yang berisikan sebuah satelit. Dengan satelit tersebut, Chelsea dan Ryusui bisa membuat peta dan juga globe baru di abad ke-58. Dengan satelit ini, Kohaku juga berhasil menemukan lokasi Waiman di bulan. Senku kemudian juga berusaha membuat roket yang bisa dinaiki, di mana Senku kemudian juga menciptakan internet agar seluruh manusia di bumi bisa saling membantu dalam pembuatan roket tersebut. Setelah berbagai macam pelatihan, kru yang terpilih untuk menaiki roket tersebut adalah Kohaku, Senku dan juga Stanley. Berkat semua usaha manusia di seluruh dunia, roket menuju bulan tersebut kemudian berhasil dibangun. Senku bersama Kohaku dan Stanley kemudian berhasil menerbangkan roketnya dan tiba di luar angkasa dengan roket tersebut. 3 hari kemudian, roket Senku akhirnya berhasil mencapai dan juga mendarat di bulan. Pendaratan dari Senku ini juga disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia dengan menggunakan internet. Setibanya di bulan, Senku dan kawan-kawan akhirnya bertemu dengan Waiman itu sendiri. Di sini terungkap bahwa Waiman itu merupakan perangkat Medusa itu sendiri yang merupakan sebuah organisme parasit mesin yang hidup dan bisa berkomunikasi melalui gelombang elektromagnetik. Mereka ini bisa menargetkan bumi karena manusia di bumi bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik yang kuat. Tujuan para Waiman ini memulai pembatuan ternyata adalah karena Medusa atau Waiman tersebut merasa bahwa hidup abadi menjadi batu adalah sebuah hadiah yang mulia untuk manusia. Setelah pembicaraan dan juga negosiasi yang dilakukan oleh Senku melawan kumpulan Medusa ini, akhirnya para Medusa ini memilih untuk pergi dan mencari kehidupan lain yang lebih pintar dari manusia. Tetapi sebelum mereka pergi, Senku diberi sebuah souvenir berupa 1 biji Medusa yang masih hidup dan ditinggalkan untuk para manusia. Beberapa tahun akhirnya terlewati. Saat ini peradaban manusia sudah mulai membangun kehidupannya yang modern lagi, di mana Taiju dan Yuzuriha pun akhirnya juga menikah. Setelah pernikahan Taiju dan Yuzuriha, tim original kerajaan sains menghampiri Senku yang sedang berada di sebuah laboratorium untuk mengerjakan sebuah proyek yang dibantu oleh Waiman. Proyek luar biasa Senku tersebut adalah untuk menciptakan mesin waktu agar dia bisa menyelamatkan kaum manusia dan juga menyelamatkan para Waiman dari kehancuran. Pada 3 Juni tahun 2019, sebuah cahaya misterius berwarna hijau menerangi seluruh permukaan bumi yang membuat seluruh manusia di bumi berubah menjadi batu. Walaupun mereka menjadi batu, tetapi para manusia ini tetap tergolong masih hidup dikarenakan fungsi otak mereka yang masih berjalan. Kemudian diperkenalkan dengan pemeran utama di cerita ini yaitu Senku Ishigami yang sedang melakukan ekstrakurikuler sains di sekolahnya saat musibah pembatuan terjadi. Agar kesadarannya tetap hidup, Senku yang sangat jenius ini kemudian terus menghitung detik demi detik sampai nantinya ia terbebas dari pembatuan agar dia tetap mengetahui tentang seberapa banyak waktu yang telah terlalui.
Di sisi lain, terdapat sekelompok astronot dari NASA yang pergi keluar angkasa menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz sebelum pembatuan terjadi. Hal ini membuat mereka menjadi sisa manusia yang selamat dari pembatuan. Salah satu dari kru tersebut merupakan Byakuya Shinigami. Dia adalah ayah angkat dari Senku. Mengetahui bahwa bumi mengalami musibah yang aneh tersebut, Byakuya serta seluruh kru kemudian mendarat ke bumi dengan menggunakan kapsul Soyuz. Sesampainya di bumi, para astronot kemudian segera membuat sebuah desa kecil, dan di tahun-tahun berikutnya, mereka juga menikah satu sama lain untuk membentuk kembali peradaban manusia. Sekitar tahun 2023, Byakuya membuat sebuah pesan suara dan rekaman nyanyian dari salah satu kru bernama Lilian untuk Senku dan seluruh warga desa di masa depan. Di tahun ini juga para kru selain Byakuya mulai wafat karena penyakit pneumonia yang saat itu tidak dapat disembuhkan karena tidak tersedianya obat antibiotik. Karena hal ini juga Byakuya menciptakan 100 cerita yang berisikan sebuah pesan mengenai dasar-dasar cara bertahan hidup dan juga pesan khusus untuk Senku. 28 tahun kemudian, sebelum Byakuya menghembuskan nafas terakhirnya karena usianya yang sudah tua, dia kemudian meninggalkan sebuah mineral berharga untuk Senku di dalam kapsul Soyuz. Beratus-ratus tahun kemudian, sekitar tahun 5000-an, para warga desa yang telah berkembang di pulau tempat Byakuya Kiri pergi menuju Kepulauan Jepang atas permintaan terakhir dari Byakuya di 100 cerita yang telah dia ciptakan. Nantinya para warga desa tersebut akan membangun sebuah desa yang bernama Desa Ishigami. Pada tahun 5600, sejumlah alat misterius yang bisa mengubah seseorang menjadi batu mendarat di pulau desa Byakuya. Beberapa saat berlalu, bumi kini mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada kondisi alamnya, di mana bumi kini ditumbuhi oleh banyak tumbuhan dan juga pepohonan. Pada 1 April tahun 5738, Senku akhirnya bangkit setelah sekian miliar detik sesaat setelah dia membatu. Selain Senku, di belahan bumi yang lain, tepatnya di benua Amerika, terdapat seseorang yang juga bangkit bersamaan dengan Senku. Senku dengan otak super cerdasnya kemudian mulai membuat api, rumah dan juga pakaian untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Senku juga menemukan asam nitrat di sebuah gua yang lama-kelamaan bisa mengikis lapisan pembatuan di tubuh seseorang dan membuat orang tersebut kembali bangkit. 6 bulan kemudian, teman Senku yang bernama Taiju pun akhirnya juga bangkit setelah Senku menaruh tubuhnya di bawah tetesan asam nitrat tersebut. Selama setahun ke depan, Senku bersama dengan Taiju mulai mengumpulkan banyak bahan yang nantinya bisa membuat sebuah cairan kebangkitan, yaitu sebuah cairan yang secara instan bisa membangkitkan seseorang dari pembatuan. Suatu ketika mereka kemudian dikepung oleh sekumpulan singa, di mana Senku terpaksa membangkitkan Tsukasa karena hanya dialah manusia yang cukup kuat untuk melawan seekor singa. Sayangnya, karena mereka memiliki idealisme dan juga tujuan yang berbeda, Tsukasa dan Senku pun kemudian bertarung, di mana dengan kekuatannya yang sangat overpower, Tsukasa dapat mematahkan leher Senku dengan mudah. Untungnya Taiju serta Yuzuriha yang sebelumnya juga dibangkitkan oleh Taiju kemudian membawa Senku pergi. Taiju kemudian memberikan Senku cairan pembangkit di lehernya karena ternyata di leher Senku masih terdapat lapisan pembatuan yang membuat Senku dapat pulih kembali. Sebelumnya Taiju menemukan fakta bahwa pembatuan bisa menyembuhkan segala penyakit atau luka pada seseorang. Tak lama kemudian, Senku lalu memberikan misi rahasia kepada Yuzuriha dan juga Taiju untuk bergabung dalam kerajaan milik Tsukasa sembari mengumpulkan serpihan patung-patung manusia yang dihancurkan oleh Tsukasa. Di sisi lain, Senku akan pergi menuju desa Ishigami bersama seorang perempuan bernama Kohaku yang Senku selamatkan dalam perjalanan. Di desa tersebut, Senku mendirikan kerajaannya sendiri bernama Kerajaan Sains, di mana Senku kemudian juga merekrut Chrome yang tertarik pada dunia sains, Suika yang merupakan detektif kecil, dan juga Kaseki yang merupakan pengrajin yang handal. Mereka semua kemudian mulai bekerja sama untuk membangun pembangkit listrik serta bohlam lampu dan juga menciptakan ramen agar Senku bisa mendapatkan banyak tenaga kerja untuk membuat antibiotik agar putri dari ketua desa dapat sembuh dari pneumonia. Setelah berhasil membuat antibiotik dan menyembuhkan sang putri, Senku akhirnya dapat mengetahui kebenaran dari desa Ishigami yang merupakan keturunan dari Byakuya dan kawan-kawan. Di sisi lain, berkat minuman kolo ciptaannya, Senku juga mulai berteman dengan seorang mentalis bernama Gen yang saat ini menjadi double agent di kerajaan Tsukasa. Gen juga memberitahu Senku bahwa Tsukasa serta prajuritnya akan segera menginvasi kerajaan Sains. Beberapa bulan kemudian, di awal musim semi tahun 5740, dengan usaha keras seluruh anggota kerajaan Sains, Senku akhirnya bisa menciptakan sebuah telepon yang nantinya akan dibawa oleh Gen dan kawan-kawan ke kerajaan Tsukasa.
agar Senku bisa memulai misinya dengan Taiju dan Yuzuriha untuk menaklukkan kerajaan Tsukasa. Dengan telepon tersebut, Senku bisa mengajak beberapa anggota kerajaan Tsukasa seperti Ukyo yang memiliki pendengaran super untuk bergabung kerajaan Sains. Agar tidak terjadi pertumpahan darah dalam pertarungan ini, Senku bernegosiasi untuk menemukan dan membangkitkan adik dari Tsukasa. Tetapi anak buah Tsukasa yang bernama Hyuga memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk Tsukasa yang lengah di saat adiknya sudah bangkit. Pada akhirnya Tsukasa yang telah terluka parah kemudian bekerja sama dengan Senku untuk mengalahkan Hyuga. Setelah pertarungan selesai, Senku membekukan Tsukasa agar nyawanya terselamatkan. Sisa dari anggota kerajaan Tsukasa kemudian juga bergabung dalam kerajaan Sains. Di bulan Mei, Senku membangkitkan seorang kapten kapal bernama Ryusui karena misi Senku kali ini adalah untuk pergi membangun sebuah kapal bernama Perseus dan pergi menuju pulau di mana Byakuya dan kawan-kawan dulunya mendarat, yaitu Pulau Harta Karun. Di tengah-tengah pembuatan kapal tersebut, Senku dan kawan-kawan membuat sebuah tower yang bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Tidak disangka-sangka, Senku dan kawan-kawan menangkap sebuah signal dari dalang di balik pembatuan yang Ryusui sebut sebagai Waiman. Setahun kemudian, pada 10 September, kapal Perseus akhirnya selesai dibuat dan siap untuk membawa Senku dan kawan-kawan untuk memecahkan misteri pembatuan. Tujuan pertama mereka adalah Pulau Harta Karun untuk mengambil mineral platinum yang ditinggalkan oleh Byakuya di dalam kapsul Soyuz. Di perjalanan ini, Senku dan kawan-kawan dibantu oleh warga asli kerajaan pembatuan bernama Soyuz yang merupakan kerajaan yang terletak di Pulau Harta Karun. Sesampainya di Pulau Senku, Gen, Kohaku dan juga Soyuz pergi untuk mengeksplor pulau. Tetapi setelah mereka pergi, semua orang yang tetap di kapal diserang oleh pasukan kerajaan pembatuan dan merubah Ryusui dan kawan-kawan menjadi batu dengan sebuah alat pembatuan yang disebut sebagai Medusa. Mengetahui tentang hal ini, Senku dan kawan-kawan memilih untuk bergerak dan menyusup ke dalam kerajaan pembatuan. Kohaku pun berhasil mengambil platinum di dalam kapsul Soyuz dan mengirimkannya kepada Senku dengan sebuah mobil laboratorium yang dibawa dari Perseus. Senku mulai membuat cairan kebangkitan dan satu demi satu membangkitkan Ryusui dan juga kawan-kawan. Tak berselang lama, Kohaku dan salah satu anggota kerajaan Sains bernama Ginro berhasil masuk ke dalam markas kerajaan pembatuan. Di sana, Ginro kemudian ditusuk dari belakang oleh pemimpin kerajaan pembatuan sekaligus musuh utama kerajaan Sains kali ini, yaitu Ibara. Kohaku lalu berusaha menyelamatkan Ginro di mana mereka kemudian diubah menjadi batu. Setelah kejadian ini, peperangan antar kerajaan Sains dan kerajaan pembatuan kemudian dimulai. Di sini juga terungkap bahwa Soyuz merupakan anak kandung dari pemimpin kerajaan pembatuan yang asli, di mana hal ini membuat Soyuz sebagai penerus tahta yang sah. Ibara kemudian menggunakan alat pembatuan tersebut dan berhasil membuat seluruh manusia di Pulau Harta Karun menjadi membatu. Tetapi dengan rencana milik Chrome, Senku bisa dengan tepat melemparkan cairan kebangkitan yang seketika membuatnya bangkit setelah membatu. Dengan cerdiknya, Senku juga kemudian membuat Medusa menjadi aktif, di mana hal itu kemudian membuat Ibara membatu dan menjadikan kerajaan Sains sebagai pemenang dari peperangan ini. Senku kemudian mulai untuk membangkitkan Chrome dan juga anggota kerajaan lainnya untuk mulai membangun Perseus yang telah rusak. Tak lama kemudian, Senku dan kawan-kawan kemudian menangkap sinyal berupa pesan dari Waiman yang mencoba untuk mengaktifkan Medusa. Cara mengaktifkan Medusa adalah dengan menyebutkan jarak dan waktu dalam hitungan mundur. Tak lama setelah itu, Taiju dan Soyuz membangkitkan seseorang bernama Matsukaze yang merupakan penduduk di Pulau Harta Karun di saat Medusa jatuh dari langit. Berdasarkan cerita Matsukaze, Senku meyakini bahwa Waiman saat ini sedang berada di bulan. Pada akhirnya, kerajaan Sains kemudian memutuskan untuk kembali ke Jepang. Tetapi sebelum kembali, Senku dan kawan-kawan telah membuat menara gelombang radio agar mereka bisa terus berkomunikasi dengan Soyuz. Sesampainya di Jepang, Senku dan kawan-kawan membangkitkan Tsukasa dengan sisa energi terakhir yang dimiliki oleh Medusa dan mengajaknya dalam perjalanan kerajaan Sains selanjutnya, yaitu untuk berkeliling dunia dan membangkitkan manusia-manusia yang membatu, serta mengumpulkan banyak material untuk membangun sebuah roket dalam perjalanan ke bulan. Tujuan pertama Senku dan kawan-kawan adalah Amerika yang memiliki jenis jagung yang bagus agar Senku bisa memproduksi cairan kebangkitan secara massal.